Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan adalah proses menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara kawin, generatif, perkembangbiakan secara tidak kawin, vegetatif. Perkembangbiakan secara kawin melalui bunga. Pada perkembangbiakan generatif terjadi di bunga melalui proses penyerbukan kemudian diikuti proses pembuahan. Pada perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif artinya perkembangbiakan tidak kawin pada tumbuhan. Berikut contoh-contoh vegetatif alami, yaitu tunas rizoma atau akar tinggal umbi, lapis umbi, batang geragih, atau stolon. Berikut contoh-contoh vegetatif buatan, stek, cangkok, merunduk, okulasi. Bagian-bagian bunga sempurna. Mahkota bunga: benang sari, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, tangkai bunga. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki salah satu organ reproduksi, yaitu benang sari, alat kelamin jantan, atau putik, alat kelamin betina, tetapi tidak keduanya dalam satu bunga. Contoh bunga betina hanya memiliki kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Sedangkan contoh bunga jantan hanya memiliki serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Contoh perkembangbiakan generatif atau secara kawin adalah penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Pembuahan adalah proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang menghasilkan zigot dan membentuk organisme baru. Proses penyerbukan dapat terjadi dengan bantuan serangga, angin, air, dan bantuan manusia. Proses penyerbukan terjadi di bunga. Di dalam bunga terdapat alat kelamin jantan disebut benang sari dan alat kelamin betina disebut putik. Penyerbukan terbagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari jatuh ke dalam putik bunga yang sama pada satu tanaman yang sama. Penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu tanaman yang sama. Penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga tanaman lain yang berbeda tapi masih satu jenis tanaman yang sama. Penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu tanaman yang sama. Penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sari berasal dari tanaman lain yang berbeda jenis tapi masih satu keluarga. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Tunas-tunas daun umbi, lapis umbi, batang umbi, akar geragih, rizoma, spora. Tunas. Perkembangbiakan tumbuhan menggunakan bagian tunas. Contoh tanaman pisang dan tanaman tebu. Perkembangbiakan tumbuhan menggunakan bagian tunas. Contoh tanaman cocok bebek. Umbi lapis. Lapisan pada buah berumbi lapis ini akan menghasilkan tunas baru. Contoh bawang merah. Umbi pada batang yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan, nantinya muncul tanaman kecil baru. Contoh ketang dan ubi jalar. Umbi akar adalah perubahan bentuk akar yang mengembang di dalam tanah. Akar ini yang menghasilkan buah dan calon individu baru.
Contoh wortel. Geragi atau stolon adalah cara berkembang biak tumbuhan dengan batang kecil yang menjalar di atas permukaan tanah. Contoh stroberi. Rizoma atau akar tunggal merupakan perubahan akar yang menggembung di dalam tanah dan kemudian tumbuh menjadi batang dan daun baru. Contoh, kencur, kunyit, dan lengkuas. Spora adalah perkembangbiakan dengan menggunakan sel yang ada pada tumbuhan tersebut. Contoh tumbuhan paku. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Cangkok merunduk stek okulasi. Cangkok adalah proses perkembangbiakan tanaman dengan cara merusak bagian batang. Cangkok membuat batang akan memiliki akar. Okulasi adalah proses perkembangbiakan tanaman dengan menempelkan potongan pucuk dari batang satu tanaman ke batang tanaman lain. Metode okulasi membantu meningkatkan kualitas dan mutu dari tanaman. Merunduk adalah kegiatan memendam bagian ranting atau cabang ke dalam tanah dengan tujuan menghasilkan akar baru. Stek merupakan proses perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian tubuh tanaman seperti akar, daun, dan batang. Tumbuhan bersifat toipoten, yaitu memotong untuk membentuk sel lain.